Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Hidayatullah, NIM 210086188, prodi penyakit strike. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang filsafat pendidikan dan ruang lingkupnya. Yang pertama, pengertian filsafat pendidikan. Yang pertama, pendidikan dalam arti tradisional ada filsafat pendidikan dalam bentuk murni. Yang kedua, pendekatan pemikiran kritis. Dalam pendekatan ini, pertanyaan yang diajukan dapat disusun dan tidak terikat periode, serta dapat meniadakan analisis yang menjangka waktu maupun yang akan datang. Yang kedua, ruang lingkup filsafat pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi sifat hakiki pendidikan, subjek dan objek pendidikan, serta pemikiran secara tegas filsafat, teori dan pendidikan. Adapun ideologi yang politik suatu negara bisa tercakup pada ruang lingkup pendidikan. Begitu juga norma dan moral pendidikan yang bertujuan suatu pendidikan itu sendiri. Yang C, tujuan filsafat pendidikan. Jika membahas soal tujuan filsafat pendidikan, maka kita perlu membahas tujuan adanya pendidikan itu sendiri yang dapat menghubungkan dengan tujuan filsafat pendidikan. Yang D, konsep filsafat pendidikan. Kita akan mengetahui konsep dasar filsafat pendidikan. Jika mengetahui pengertian pendidikan secara hakiki, pada dasarnya, pada hakikatnya pendidikan diadakan bertujuan untuk memiliki manusia yang menjalani kehidupan sehari-hari pada umumnya. Yang E, contoh filsafat pendidikan. 1. Manusia takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita menjadi warga yang baik. Yang ketiga, kita menjalankan tugas sebagai warga maupun pejabat yang baik. Yang keempat, kita memotokkan keseimbangan ekonomi melalui pekerjaan. Yang kelima, memiliki karya tangan sendiri. Yang F, hubungan filsafat dengan pendidikan. Yang pertama, filsafat pendidikan memberikan pandang-pandang filsafat kepada teori pendidikan. Yang kedua, teori pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang otonom. Yang ketiga, jika suatu teori pendidikan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara filsafat. Yang keempat, pelaksanaan teori pendidikan sering memberikan bahan-bahan baru kepada filsafat pendidikan yang diturunkan. Yang kelima, teori pendidikan dapat mengcover pandangan filsafat pendidikan yang baginya meskipun pandangan harus kembali